nanti kita bedakan. Nah, ini langsung kita ambil dari bawah gulutan, kita bandingkan dengan yang sudah kita lakukan pengolahan, sahabat tani. Ini beda kan, yang sudah kita lakukan sangat gembur sekali. Nah, ini kompos dari kita menimbun gulma ya. Nah, ini dari Putri Malu ya sahabat tani. Ini sudah mulai terurai semua. Ini sudah siap kita tanami sahabat tani. Jadi sangat berbeda sekali ya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat taniku semua dimanapun Anda berada. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan rezeki yang melimpah, serta diberikan kesehatan serta umur yang panjang, dan semoga kita tetap diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah ya. Dan semoga kita tetap diberikan kesemangatan di dalam kita beraktivitas, terutama di dalam kita bertani. Walau keadaan apapun, kondisi apapun, kita harus tetap semangat. Oke sahabat taniku semua dimanapun Anda berada, bertemu lagi ya di channel Belajar Organik, channel yang membagikan ilmu tentang pertanian yang sangat ramah lingkungan, yang sangat ringan biaya, tetapi hasilnya tidak kalah dengan yang lain ya sahabat tani. Selanjutnya sahabat taniku semua, di sini channel Belajar Organik akan membagikan tutorial ataupun cara bagaimana agar supaya tanah liat seperti ini, yang umumnya itu dibuat kerajinan seperti membuat keramik, seperti gelas ataupun kerajinan yang lain, guci dan lain sebagainya. Ini kita jadikan sebagai lahan ataupun tempat kita dalam bertani. Kenapa saya membagikan tutorial ini? Karena mungkin sahabat tani semua yang memiliki lahan subur ataupun gembur, tanahnya bukan liat, itu dia bisa bertani dengan normal tanpa mengalami masalah ataupun kendala tentang kesuburan tanah ya sahabat tani. Tetapi mungkin apabila ada sahabat tani semua yang di sekitar rumahnya ataupun lahannya itu tanahnya yaitu liat semua ya sahabat tani, seperti di lahan saya ini semua ini tanahnya liat ya sahabat tani, 100% liat. Karena apa? Ini adalah di lokasi lahan ini itu seperti tebing sahabat tani. Jadi dulunya ini adalah tempat proyek batu ya sahabat tani. Jadi untuk tempat mengaduk batu untuk pengerasan jalan. Makanya lahan yang saya tanami ini sangat gersang sekali ya sahabat tani. Jadi tanahnya itu 100% tanah liat seperti ini sahabat tani. Makanya saya membagikan tutorial ini kepada sahabat taniku semua, agar supaya sahabat tani yang memiliki lahan seperti punya saya ini ya, jadi tanahnya liat, lengket, kemudian keras, itu agar supaya bisa kita tanami tanaman seperti tanaman palawija ataupun yang lain sebagainya. Jadi kita harus melakukan pengolahan ya sahabat tani, agar supaya tanahnya ini bisa subur. Semoga dengan video ini juga sahabat tani semua yang memiliki lahan tanah liat seperti ini ataupun yang belum bertani karena dia mau bertani tapi lahannya itu tidak subur ataupun tanahnya itu tanah liat seperti ini ya sahabat tani. Semoga dengan melihat video ini bisa membangkitkan semangat bagi para sahabat tani semua yang memiliki ataupun lahannya itu tanahnya tanah liat, agar supaya bisa ditanami untuk menjadi lahan pertanian ya sahabat tani. Oke sahabat taniku semua,
untuk langkah yang pertama, langkah yang kita lakukan untuk menyuburkan lahan kita agar supaya lahan tanah liat itu bisa kita jadikan sebagai lahan pertanian yang subur ya sahabat tani. Jadi untuk langkah yang pertama yang kita lakukan harus kita lakukan yaitu membelukarkan ya, ataupun membiarkan gulma itu tumbuh liar dengan sendirinya hingga mencapai puncak kesuburannya ya sahabat tani. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada rumput ataupun gulma yang namanya rumput putri malu ya sahabat tani. Jadi putri malu ini sangat terkenal sekali, kandungan nitrogennya sangat tinggi. Kemudian di dalam perakaran putri malu ini terdapat rumah mikroba ya, rumah mikroba baik yang tentunya akan membantu kita di dalam menyuburkan tanah. Jadi tujuan kita membiarkan gulma itu tumbuh dengan sendirinya, yaitu sebagai sumber nitrogen ataupun pupuk cadangan kita nanti setelah terjadi pengomposan. Kemudian menjadi rumah bagi mikroba, kemudian cacing tanah ya, untuk membantu menyuburkan lahan kita. Jadi untuk langkah yang pertama kita lakukan pembelukaran ya, ataupun membiarkan gulma itu tumbuh dengan sendirinya seperti ini sahabat tani ya. Jadi tujuannya agar mikroba itu tinggal di perakaran seperti perakaran rumput putri malu ini. Sudah banyak sekali pembuktian yang membuktikan di dalam perakaran putri malu ini terdapat mikroba baik yang membantu menyuburkan lahan kita. Itu untuk langkah yang pertama sahabat tani. Kemudian sahabat taniku semua, untuk setelah kita lakukan pembelukaran ataupun membiarkan gulma tumbuh dengan sendirinya sampai puncak pertumbuhannya ya, ataupun masa kesuburannya ya. Jadi dengan ditandai bahwa seperti rumput putri malu itu mengeluarkan buahnya, kemudian rumput itu telah berbunga. Nah, itu saatnya untuk kita lakukan langkah yang kedua sahabat tani. Jadi untuk langkah yang kedua yaitu kita lakukan pembabatan gulmanya ya. Kita lakukan pembabatan untuk membersihkan gulma, sekaligus kita membuat kompos secara alami sebagai pupuk dasar untuk menyuburkan lahan tanah liat ya sahabat tani. Jadi kita lakukan pembersihan tetapi tidak menggunakan racun ataupun herbisida ya. Karena dengan kita menggunakan racun ataupun herbisida itu mikroba yang ada di lahan kita itu bisa mati, ataupun cacing tanahnya itu bisa mati sahabat tani. Jadi seharusnya mikroba dan cacing tanah bisa membantu menyuburkan lahan tanah liat kita itu mati karena kita lakukan penyemprotan herbisida ya sahabat tani. Jadi cukup kita babat saja membentuk gulutan seperti ini sahabat tani. Nah, ini untuk langkah yang kedua ya. Kemudian untuk langkah yang ketiga sahabat taniku semua, yaitu kita lakukan pembentukan gulutan seperti ini dengan cara menimbun gulma yang sudah kita babat tadi sampai tertutup semua ya sahabat tani, seperti ini. Jadi caranya kita timbun gulma yang telah kita buat gulutan sampai tertutup semua sahabat tani. Nah, sampai tertutup semua seperti ini ya sahabat taniku semua. Jadi membentuk gulutan seperti ini sahabat tani. Jadi ini di bawahnya itu adalah gulma yang tadinya kita biarkan tumbuh dengan subur, kemudian kita babat. Setelah itu kita timbun, sekaligus kita membentuk bedengan ataupun gulutan sahabat tani. Nah, kemudian untuk langkah yang selanjutnya, langkah yang ketiga yang harus kita lakukan,
yaitu menebarkan bahan kompos ataupun pupuk kompos di atas lahan yang sudah kita bentuk bedengan seperti ini sahabat tani. Untuk kali ini saya menggunakan kompos humus bambu ya sahabat tani. Jadi kita tebarkan di atasnya seperti ini. Sampai rata ya sahabat tani. Selanjutnya setelah kita lakukan penaburan kompos humus bambu seperti ini, kita lakukan pengaduan ya sahabat tani, ataupun pencacahan sekaligus menggemburkan tanah liat agar supaya tercampur dengan kompos humus bambu ini sahabat tani. Namun sebelum pencacahan ini saya jelaskan dulu kenapa saya menggunakan humus bambu sahabat taniku semua, tidak menggunakan kohe ataupun kotoran ayam seperti itu ya sahabat tani. Karena kalau saya menggunakan kohe itu tentunya harus melakukan fermentasi dulu, kemudian kita harus membelinya. Kalau kita tidak punya ternak sendiri ya, kita harus membelinya, tentunya kita harus mengeluarkan biaya. Tapi ini bagaimana caranya kita meringankan biaya tetapi tanah kita bisa menjadi subur, yaitu memanfaatkan humus bambu ya sahabat tani. Jadi selain humus bambu ini gratis, tentunya sudah banyak sekali ya pembuktian ataupun sahabat tani yang lain yang memiliki teknologi meneliti bahwa di dalam humus bambu ini terdapat jamur trichoderma, jamur mycorrhiza, bakteri PGPR dan lain sebagainya. Tentunya ini sangat membantu untuk menyuburkan lahan kita. Selain nantinya tanaman kita itu terhindar dari layu fusarium dan layu bakteri, ini juga terdapat kandungan fosfor, kalium, ZPT, dan banyak lagi kandungan yang lainnya yang terdapat di dalam humus bambu. Makanya saya menggunakan humus bambu sahabat tani. Oke ya, setelah kita lakukan penebaran humus bambu, kita lakukan pengaduan ya sahabat tani menggunakan cangkul ya sahabat tani. Jadi kita lakukan pengaduan agar supaya tanah liatnya ini tercampur dengan humus bambunya sahabat tani. Maka dengan ini lahan kita itu bisa menjadi subur. Oke sahabat taniku semua, setelah melalui 3 tahap, yaitu membiarkan gulma tumbuh dengan sendirinya, kemudian memanen gulma ataupun membersihkan gulma dengan cara tidak menggunakan racun, karena dengan menggunakan racun itu akan membunuh mikroba yang seharusnya bisa membantu kita dalam menyuburkan lahan kita. Tetapi dengan kita melakukan herbisida itu akan mati sahabat tani. Setelah itu kita berikan humus bambu, kemudian setelah itu kita aduk, dan kemudian ini hasilnya ya sahabat tani. Hasilnya saya tunjukkan kepada sahabat taniku semua. Jadi kita bisa membedakan sahabat tani, ini lahan ataupun bedengan yang sudah saya lakukan pengolahan tanah ya, dengan memberikan kompos humus bambu kemudian dan yang lain sebagainya. Itu ini terlihat jelas sekali sahabat tani, ini bedengan yang sudah saya lakukan pengolahan lahan. Kemudian ini tanah yang ada di bawahnya sahabat tani. Nah ini masih utuh tanah liat sahabat tani. Nih merah putih, kemudian dia itu lengket ya sahabat tani. Ini lengket. Nah ini kalau langsung kita tanami, dia akan membuat genangan air sehingga tanaman kita akan mudah terserang penyakit. Nah kita ambil ya, nanti kita bedakan. Nah ini langsung kita ambil dari bawah gulutan, kita bandingkan dengan yang sudah kita lakukan pengolahan sahabat tani. Ini beda kan, yang sudah kita lakukan
sangat gembur sekali. Nah, ini kompos dari kita menimbun gulma ya. Nah, ini dari Putri Malu ya sahabat tani. Ini sudah mulai terurai semua. Ini sudah siap kita tanami sahabat tani. Jadi sangat berbeda sekali ya. Nih, struktur tanahnya sudah sangat berubah. Sangat berubah sekali sahabat tani. Nah, ini sudah siap kita tanami. Oke sahabat taniku semua, jadi lahan yang sudah saya siapkan tadi rencananya mau saya tanami cabai ya sahabat tani. Nah, ini saya sudah melakukan penyemaian, ini sudah siap untuk pindah tanam sahabat tani. Kemudian lahannya itu sudah siap. Nanti kalau sudah selesai saya lakukan pemasangan mulsa, lanjut akan saya lakukan penanaman. Jadi sahabat taniku semua yang ingin melihat bukti bahwa tanah liat itu bisa ditanami dengan subur, ikuti terus video yang ada di channel ini ya sahabat tani, channel Belajar Organik. Ikuti terus, jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info cara bertani di lahan tanah liat ya sahabat tani. Nah, ini bibitnya sudah siap ini sahabat tani. Tuh. Oke sahabat taniku semua ya, jadi demikian tadi tutorial cara menggemburkan tanah liat ya sahabat tani. Tanah liat seperti ini yang biasanya itu hanya bisa dibuat kerajinan tangan, tetapi kali ini saya membagikan tutorial agar supaya bisa kita tanami, kita jadikan lahan pertanian ya sahabat tani. Jadi jangan berkecil hati sahabat tani yang memiliki lahan tanah liat. Jangan dianggap tanah liat itu tidak bisa kita jadikan lahan pertanian ya. Yang penting kita lakukan pengolahan tanah dengan benar. Saya yakin bisa menjadi lahan yang subur untuk kita jadikan lahan pertanian. Oke, cukup sekian dulu tutorialnya. Semoga bermanfaat ya bagi para sahabat tani semua dan menjadikan kesemangatan di dalam kita melakukan pertanian. Oke, cukup sekian dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.